Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kedatangan tamu terhormat, sahabat saya, sekarang diberi amanah oleh rakyat Jabar sebagai Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, KDM. Ya. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing. Kemudian hadir hari ini juga teman-teman dari kementerian yang mendampingi saya, Ibu Dirjen, Pak Dwi, Pak Iwan, Pak Lian, dan Pak Krisman Pengupahan ya. Terus hadir juga Ibu Erlinda ya. Dan ini efisiensi, kata Pak Gubernur, mereka cuma bertiga. Saya pikir udah nyiapin semua. Ya, alhamdulillah hari ini beliau masih saum ya, puasa, dan mudah-mudahan di awal tahun ini kita semua ya, terutama Pak Gubernur, diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Dinas, Kepala Dinas, Bu Kim, dan Pak Firman yang lagi viral ya. Mudah-mudahan Pak Firman tetap tangguh dalam bersikap dan tentunya dengan regulasi sesuai dengan undang-undang yang berpihak kepada negara dan rakyat. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Pak Gubernur, pasal 33, jadi jelas ya Pak Gubernur, ya seluruhnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Gub ke depan ya, Jabar baru setahun ya Pak Gub? Ya, belum sampai ya? 1 bulan lagi. Oke, jadi pelantikan Februari ya, 2025 dilantik, Februari 2026 ini pas tanggal 21 tahun. Dan insya Allah ke depan saya dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi ini akan luar biasa, dan tentunya sebagai bagian dari provinsi yang ada di Indonesia, Jabar dengan jumlah penduduk 54 juta. 54 juta dengan 27 kabupaten kota. Ya. Ini bisa berkembang pesat. Itu kalau di Singapura itu berapa kalinya dari Singapura? Singapura berapa? Singapura ada 8 juta. 10 jutaan, berarti 5 kali. 5 kali luas negara Singapura. Dan ini insya Allah ke depan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, mobil khusus dengan Provinsi Jawa Barat lebih kita tingkatkan. Dan kami laporkan juga Pak Gubernur, kami punya pelatihan balai kami di Jabar, khususnya di Bandung, kemudian di Lembang, dan di Cikole, Bekasi juga ada ya. Itu di wilayah Jabar semua, dan tentunya bisa dikolaborasikan kerjasama Bu Kadis ya dengan kami ya. Dan tentunya juga soal hari ini juga kami tadi sudah membahas soal pengupahan yang ada di provinsi dan khususnya di Jawa Barat. Upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota harus kita junjung tinggi ya, harus kita sepakati dan harus kita hargai, karena ini hasil dari proses perundingan, proses kebersamaan, dan yang sudah dilakukan bersama dengan pertemuan-pertemuan ya, tripartit, dan diikuti juga Dapenas ya Bu ya, Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi ya, yang juga dikawal oleh Bu Dirjen dengan Kepala Dinas Provinsi ya, untuk Jabar Ibu Kim ya. Dan tentunya kemarin kami menerima teman-teman serikat pekerja di Seknek di Istana. Mereka menyampaikan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan itu, mereka ingin menuntut lebih dari yang diinginkan, padahal keinginan mereka itu sudah disepakati bersama. Jadi kita kekeh dengan apa yang sudah kita putuskan, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ya sangat menghormati keputusan yang diberikan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota demi keberlangsungan investasi dan perekonomian di provinsi tersebut. Jadi
sebelum kami menerima Pak Gubernur, kemarin saya berkunjung ke salah satu pabrik di Purwakarta dengan tim, dengan Bu Dirjen juga, di mana di situ ada 7.638 karyawan yang bekerja di pabrik sepatu. Mereka nyaman, mereka tidak ada keluhan, dan mereka betul-betul bisa menerima hasil keputusan yang ada. Jadi kita harap seluruh pekerja atau seluruh serikat pekerja yang ada di wilayah Jabar bisa memaklumi ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini, Pak Gubernur, memperkuat apa yang sudah diputuskan. Insya Allah kita menjaga stabilitas nasional, menjaga stabilitas perekonomian di setiap provinsi dan kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa mensejahterakan rakyat di kabupaten yang ada dan juga di provinsi yang ada. Tadi juga cerita banyak, Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, sudah membuat kebijakan yang luar biasa. Beliau sudah memutuskan memberikan sekolah gratis sampai SMA. Dan sekolah gratis sampai SMA ini, itu bukan hanya dinikmati oleh siapa-siapa, tapi termasuk pekerja dan buruh yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu termasuk bagian dari proses mensejahterakan masyarakat, termasuk bagiannya adalah pekerja dan buruh yang ada di Provinsi Jabar. Kemudian beliau juga mengatakan tadi, memberikan apalagi tadi Pak Gu? Fasilitas kredit perumahan untuk pekerja dan buruh. Artinya ini luar biasa, tambahan-tambahan di luar UMP. Jadi tuntutan pekerja dan buruh ini jangan hanya dilihat satu sektor saja, tapi sektor yang lain sudah dipenuhi juga, seperti di DKI yang kemarin saya ceritakan. Nah, kemudian juga beliau akan mempertimbangkan lagi bagaimana ke depan, ya, kami sudah berdiskusi soal pengupahan yang ada daerah yang rendah sekali, di sebelahnya ada yang tinggi, ya. Kemudian ada daerah yang mohon maaf ya, di Jabar ini lebih kurang 7 kabupaten kota ini daerahnya masih belum makmur, belum sejahtera. Ini mereka juga, Pak Gubernur memikirkan bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan. Dengan cara bagaimana? Beliau akan mengajak investasi ke daerah-daerah tadi sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan dan menghasilkan kesepakatan kerja dan merekrut tenaga kerja yang maksimal. Jadi ini penting. Nah, kita bukan tidak mempedulikan salah satu pihak yang merasa dirugikan, tapi kita harus memikirkan banyak pihak. Jadi bukan satu pihak yang selalu berkuar-kuar untuk kesejahteraan pekerja dan buruh, padahal juga kita melihat secara objektif, secara global, ya. Nah, ini harapan-harapan ke depan, dan saya tahu persis bahwa saya melihat bahwa Pak Gubernur, ya, Kang Deddy ini sangat bekerja maksimal, dan 1 tahun ini terlihat, ya, bagaimana belum 1 tahun ya, bagaimana beliau dengan timnya bekerja maksimal untuk pembangunan di wilayah Provinsi Jabar. Mungkin Pak Gubernur, terima kasih atas keputusan dan apa yang sudah disepakati oleh kita semua, ya, termasuk UMP dan UMK, UMSK, ya, yang targetnya ini sudah terpenuhi, dan insya Allah ke depan, ya, seluruh pekerja dan buruh, kemudian pengusaha, dan tentunya pemerintah betul-betul bisa menjadi mitra dan bisa menjadi organisasi yang kooperatif dan betul-betul komunikatif. Jadi selamat kepada Pak Gubernur, dan hari ini beliau hadir di kantor kami atas undangan kami, dan alhamdulillah, dan ini sudah kita sepakati semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kami persilakan statement sedikit Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wamen, Bu Dirjen, dan para staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Dan ini yang sangat populer hari ini, Pak Firman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ucapkan terima kasih ya. Saya permohonan maaf kemarin saat Bapak berkunjung ke Jawa Barat, tepatnya di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Saya tidak sempat datang menemui di perusahaan industri sepatu karena kebetulan ada kunjungan Pak Presiden di Karawang. Yang kedua, bahwa dalam pikiran kami itu bukan hanya sekedar meningkatkan upah buruh dengan tujuan popularity. Nah, misalnya kalau hari ini mengatakan saya mencari popularitas, justru saya hari ini adalah melawan popularity. Kalau saya popularitas, ya sudahlah, upah di Jawa Barat saya taikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya gubernur paling populer dan paling cinta buruh. Tapi besoknya mereka nganggur karena industrinya nggak kuat lagi. Tetapi begini, ada hal Pak yang menjadi bahan perhatian kita semua secara bersama. Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, itu dialami di beberapa wilayah yang kebetulan masyarakatnya kebanyakan adalah buruh tani dan buruh nelayan. Wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, kemudian Garut, kemudian sebagian Kabupaten Tasik, kemudian Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, dan sekitarnya Cirebon. Berapa sih upah mereka dalam setiap hari menjadi kuli tandur, kuli manggul, kuli macul? Itu di bawah 30.000. Di bawah 30.000. Dan setelah itu anaknya banyak kok anaknya. Jadi karena saya kerjanya keliling jadi tahu persis. Sehingga kita berpikir, kan tidak ada jalan lain selain mendorong tumbuhnya industri. Sehingga hari ini industri kan tumbuh tuh, industri alas kaki, garment di Kabupaten Sukabumi tumbuh. Setelah itu juga tumbuh lagi di Cianjur. Sekarang mulai tumbuh lagi di Garut. Kemudian sekarang tumbuh lagi di Majalengka, kemudian Kuningan sebagian, Cirebon, kemudian Indramayu. Nah, Indramayu itu kan angka kemiskinannya ekstrim. Nah, sehingga industri ini kita perlukan, industri padat karya ini, untuk mengakomodir siapa? Mereka, mohon maaf tidak berarti saya merendahkan, tidak. Mereka adalah perempuan yang rata-rata pendidikannya SMP. Dan kan pekerja garment itu rata-rata alas kaki kan mereka. Sehingga bisa lompat upahnya dari 30 ke lebih dari 2 juta atau pengennya sih sampai 6 juta ya gitu loh, ke itu. Nah, dengan perbandingan apa? Mereka sudah dapat BPJS. Terus yang kedua, mereka tidak lagi anaknya banyak. Ya, karena kalau tidak kerja kan anaknya pasti banyak, ya, gitu loh. Anaknya banyak, kayak gitu loh. Nah, ini kan industri ini merupakan industri yang menjadi harapan. Nah, saya pengalaman betul jadi Bupati Purwakarta. Bagaimana dulu saya pernah punya kebijakan tentang UMSK, Bu. Nah, waktu itu yang sektor garment itu kan paling bawah tuh. Seiring dengan menjadi PP, kemudian tidak ada lagi itu. Ya, kemudian kan Dada, Enstran, Starvia, Iljensun, dan beberapa industri rontok. Nah, saya pikir juga di wilayah Kerawang, wilayah Bekasi juga ini sudah semakin tidak ada. Nah, kalau ini sudah semakin tidak ada, juga kesempatan perempuan yang bekerja pada sektor ini dengan pendidikan SMP makin terbatas. Iya, betul. Makin terbatas. Nah, kemudian mereka juga akhirnya kerja serabutan dengan upah yang sangat rendah. Jadi pengasuh bayi, masuk anak yang hanya di bawah 1,5 juta. Jadi ibu rumah tangga, tukang masak menurut di bawah. Ini kan rendah. Nah, ini kan harus menjadi bahan pemikiran kita bahwa justru ke Kemenaker saya hari ini bukan hanya sekedar diskusi tentang pengupahan. Mari kita pikirkan agar industri ini ke depan bisa bertahan juga di wilayah Bekasi, di wilayah Purwakarta, di wilayah Kerawang, di wilayah Kota Bekasi, karena bagaimanapun angkatan kerja usia SMP dan perempuan ini banyak di sini. Banyak di sini. Nah, ini ya, sehingga kebijakan kita hari ini dilakukan adalah
kebijakan untuk secara komprehensif mengangkat derajat masyarakat Jawa Barat yang hari ini belum punya peluang pekerjaan, yang hari ini terdegradasi. Nah, kalau sektor-sektor mesin, kemudian otomotif, itu kan sudah elektronik, sudah kelas menengah, mereka berpendidikan rata-rata SMK, dan kemudian juga mereka memiliki kesempatan kerja dimanapun ya. Saya bertemu dengan teman-teman Finpas Bu kemarin, anak-anak yang baru masuk itu sudah di atas 6-7. Artinya udahlah kalau mereka daya jangkaunya sudah tinggi, tapi harus kita pikirkan adalah kelompok komponen ini yang tersebar di mana mereka ini, Indramayu, Garut, Sukabumi, nah kan gitu loh. Apa pilihan akibat tidak ada pekerjaan formal dari mereka ini adalah jadi TKI. Tapi TKI-nya adalah pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga di luar negerinya. Dengan resiko apa? Ini saya panjang ceritanya, mohon maaf. Resikonya adalah meninggalkan anak. Keluarga. Ada yang 3 tahun, 5 tahun. Problemnya apa? Karena saya nangani tiap hari. Problemnya adalah anak ini tidak terurus, kadang tinggal sama bapak tirinya, mendapat pelecehan seksual. Ini banyak banget kasus ini. Jadi saya ini banyak banget, sehingga ya saya mohon juga di Jawa Barat industri yang mempekerjakan perempuan dengan jumlah industrinya harus terus berkembang di Jawa Barat. Minimal tidak semua orang berduyun-duyun kerja ke luar negeri untuk menjadi pekerja informal. Kalau pekerja formal kita setuju. Nah, ini adalah potret Jawa Barat. Nah, karena ini adalah potret Jawa Barat, saya menyampaikan tidak mudah mengambil keputusan seorang gubernur untuk mengambil sesuatu yang memiliki kepentingan yang sangat jauh. Nah, yang terakhir misalnya pemahaman terhadap sektor RTMM, kan ada pemahaman seolah-olah kalau industri yang memproduksi kecap, saus, dan mie itu adalah industri dengan tingkat modal yang rendah. Padahal orang pakai kecap tiap hari, orang pakai saus tiap hari. Ketika ada bencana alam yang dikirim mie, kecap sama saus, tidak kirim TV, tidak kirim AC. Nah, ada pemahaman bahwa industri yang seperti ini seolah-olah tidak memiliki produktivitas yang tinggi. Padahal industri inilah yang memiliki tingkat produksi dan laba yang tinggi. Gitu. Tiap hari itu minum kopi 2000-an itu. Nah, kita ini selalu salah pemahaman. Kalau memahami industri selalu dipahami oleh postur. Usaha yang besar itu gede bangunannya, karyawannya hebat-hebat, kafe, padahal salah. Usaha yang untung itu dagang sate di bawah pohon jati. Nah, itu kan orang tidak ngerti yang gini-gini nih. Nah, yang terakhir saya sampaikan ke Pak Menaker, Provinsi Jawa Barat bukan hanya melindungi yang bekerja formal, yang tidak bekerja formal pun buruh bangunan, kemudian pemulung, asisten rumah tangga, tukang becak, segala macam kita diasuransikan di Jawa Barat ya. Diasuransikan asuransi ketenagakerjaan di tengah-tengah anggaran yang mengalami degradasi yang tajam. Untuk itu selanjutnya terakhir bahwa kita pun kan bekerja itu mendapat upah. Nah, setiap upah itu kan biasanya Sabtu Minggu tuh piknik, saya tahu tuh. Pakai motor, ya kan, pulangnya bawa nanas, ya kan. Bahkan teman-teman yang di Bekasi, Kota Bekasi, Kerawang kan kalau Sabtu Minggu tuh pelesir tuh. Ciater, Palabuhan Ratu, Jayanti, lewat Naringgul. Nah, saya tetapkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bagian dari upaya pemerintah. Kita pun nyiapin fasilitas jalan yang baik. Kemudian tempat-tempat yang bisa dikunjungi tanpa biaya. Itu kan ngurangin juga sebenarnya komponen pembiayaan untuk apa? Rekreatif. Kan kalau upah sudah tinggi kan pengennya jalan-jalan gitu. Pengennya jalan-jalan. Nah, ini kan gitu. Nah, itu healing atau traveling bagian dari layanan, dan infrastruktur yang disajikan oleh pemerintah provinsi juga layanan kepada publik secara luas. Selain juga kita ingin mendorong Pak Wamen, kita harus bekerja sama ke depan adalah kita ingin dorong rumah-rumah vertikal untuk kalangan
buruh. Ya, setuju. Karena ngontrak itu mahal, kemudian biaya-biaya yang lain juga mahal. Kita ingin itu yang dilakukan, termasuk barangkali stimulus pada buruh hari ini kan ketersediaan bahan pangan yang relatif terjangkau, kan itu juga stimulus ya. Dan pendidikan bukan hanya sampai SMA, anak-anak buruh yang memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer, kita juga menyiapkan pendidikan diploma 3 dan S1 untuk anak buruh yang ingin menjadi pemimpin perusahaan. Ini cara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih saya hari ini diterima, dan kita dua hal yang barangkali, pertama apabila ada gugatan di PT UN ya kita siap mendapat gugatan itu karena itu resiko terhadap sebuah keputusan. Tetapi kemudian ada berbagai pernyataan terbuka baik di media sosial maupun di mimbar-mimbar terbuka. Memang demonstrasi kita pun terbuka untuk mendengarkan, kemudian juga mencari solusi ke depan. Karena apa? Karena itu juga bagian dari demokrasi. Itu saja. Dan yang terakhir, andai kata pun ada yang terbuka jadi istri saya, juga saya masih terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dery, ini sahabat saya. Kami sama-sama berjuang dan beliau orang kepercayaannya Pak Prabowo yang diberi amanah menjadi kepala daerah di Provinsi Jabar. Dan saya diberi amanah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja kembali nih Kang. Alhamdulillah. Dan hari ini sebenarnya kembali lagi. Welcome back Bu Putri. Mudah-mudahan sesuai arahan Presiden, saya pribadi khususnya bisa memberi yang terbaik untuk Kementerian Ketenagakerjaan, membantu Bapak Menteri di sini bersama teman-teman. Dan perlu diketahui, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur ya, saya tahu persis beliau ini berjiwa sosial dan aktivis, pernah juga di buruh, jadi tidak perlu diajari, tidak perlu dikasih tahu, tapi bagaimana perangkat-perangkat ini bisa sesuai dengan kesepakatan. Kita harus hormati itu. Kembali lagi Pak Gubernur saya ingatkan ya. Dan tentunya ya tadi cita-cita beliau nanti akan mendirikan rumah-rumah vertikal untuk serikat atau pekerja dan buruh ya yang ada di wilayah Jabar. Tentu mereka juga bisa memiliki rumah ya yang sendiri ya, walaupun tidak besar tapi cukuplah untuk mereka tempati dan nyaman ya, sesuai dengan arahan Presiden juga Pak Gub, untuk mendirikan rumah-rumah yang murah untuk pekerja dan orang-orang yang betul-betul bisa dibantu oleh negara. Dan hari ini beliau puasa, ya saumnya itu niatnya pertama mendapatkan keberkahan, yang kedua jodoh. Tapi saya sebenarnya cemburu karena kontennya atau sosial medianya beliau ini banyak. Terakhir kemarin salah satu teman saya bilang anggota DPR dari Malaysia. Itu, tapi kenapa nggak jadi ya? Gubernur Pak, gubernur. Yeah. Gubernur ya. Gubernur Maluku Utara. Kemudian siapa lagi? Dua itu aja. Jangan tambah yang lain. Jangan dikembangkan lagi ya. Memang ada yang beliau sampaikan tadi bahwa beliau belum diizinkan oleh anak yang tercinta, yang kecil yang umur 6 tahun ya kan? Iya, 6 tahun. Iya. Ya, itu anak cerdas, cantik ya. Seperti bapaknya, gagah. Seperti ibunya kalau cantik. Seperti mantan ya. Mantan terindah. Dan ini luar biasa, dan ini penguatan buat kita ya. Kalau Kang Dery dengan saya ini udah biasa di demo. Dulu ngedemo, sekarang di demo kan gitu, ya kan? Iya, Pak. Jadi insya Allah sehat kita semua, dan di awal tahun ini diberikan keberkahan, sukses untuk Bukim, untuk Pak Firman, namanya Firman Desa. Firman Desa. Saya juga bingung juga, ini berarti lahirnya di desa ini. Bukan firman Allah. Iya. Jadi itu saja, dan teman-teman dari kementerian juga saya ucapkan terima kasih Bu Dirjen, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mana mau di tim mensosnya Pak Wamen? Ada. Sok sini saya. Sini.
Saya nggak posting biar Dari depan sini, dari biar depan. rame. Dari sini sini. Ya. Ayo teman-teman humas. Oke. Ya, ya. Silakan. Kak. Ya. 1, 2, 3. Tunggu Kak. Ya. Saya sudah bertemu dengan Pak Wamenaker, dampingi Bu Dirjen dan seluruh staf. Saya sudah bertemu dengan Pak Wamenaker, dampingi Bu Dirjen dan seluruh staf ahli. Awalnya saya kesini mau nyari jodoh, ternyata tidak boleh katanya, karena Kang Deddy terindikasi playboy. Tapi akhirnya kita mengkonsultasikan tentang keputusan UMK dan UMSK di Provinsi Jawa Barat. Karena bagaimanapun bahwa seluruh keputusan gubernur pada akhirnya juga kementerian memiliki hak untuk melakukan evaluasi dan penilaian. Betul. Selanjutnya silahkan Pak Wamenaker yang ganteng di tahun 80-an. Jadi saya terima kasih nih sahabat saya yang sekarang diberi amanah di Provinsi Jabar dengan tim, dengan Ibu Kadis dan Kabid ya Pak Firman. Tadi sudah diskusi panjang dan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota harus diberikan dukungan penuh ya. Semua sudah dengan kajian, dengan perundingan, dengan pertemuan-pertemuan dan inilah hasil kesepakatannya untuk menjaga stabilitas perekonomian ya yang ada di Indonesia dan khususnya juga di Provinsi Jabar. Kita hormati keputusan ini dan kepada semua pihak yang merasa belum puas, ya saya harap bisa menerima dengan bijak dan ke depan ada langkah-langkah yang bisa Anda lakukan, ya itu silakan saja dan tentunya langkah-langkah ini secara positif. Kami juga tidak melarang Anda melakukan aksi demonstrasi karena negara kita adalah negara demokrasi. Siap atau kami juga menerima aspirasi dalam bentuk apapun, ya bisa juga. Lebih baiknya kita berunding Pak Gubernur untuk bertemu. Mungkin nanti kalau ada serikat-serikat yang ingin bertemu Pak Gubernur, ya mungkin mereka kangen dengan Pak Gubernur, ya berunding, ya mewakili serikat yang lain. Itu Pak Gubernur sudah bersedia dan akan diterima oleh Pak Gubernur. Dan kami menghimbau larangan demonstrasi itu tidak ada, tapi saya berharap untuk apa unjuk rasa, untuk apa turun ke lapangan. Kalau bisa diselesaikan secara mufakat, musyawarah di meja-meja yang kita sudah siapkan. Jadi saya Bu Dirjen dengan tim menghargai keputusan kita semua dan juga Pak Gubernur ya yang sangat bijak. Kemarin di Aceh beliau sudah turun ya untuk membantu masyarakat Aceh baik secara pribadi ya maupun sebagai kepala daerah. Tapi ini luar biasa langkah beliau menuju ke daerah bencana ya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tentunya Pak Gub. Ini luar biasa. Cuman satu yang saya akan mendoakan, semoga cepat dapat jodoh. Ya, itu yang penting. Mudah-mudahan Pak Gubernur di tahun 2026 saya diundang ke Bandung untuk pelaminan. Bila perlu saya siap menjadi saksi menikah. Kalau diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rame-rame. Ayo, rame-rame. Gubernur Aing, saya KTP Ayo, Jawa. Terima kasih Bu, terima kasih. Rendro, ayo Rendro. Oke. Jempol. Pokoknya. Terima kasih. Ya, sama-sama, ya. Atur nuhun. Saya ngantar dulu. Sini foto, sini. Kang, dia mau foto sini. Ini teman-teman. Pak Gubernur. Ya, salim sama Pak Gubernur. Silakan. Ayo teman-teman keamanan. Silakan. Ayo, Mas.
2, 3. Nuhun. Terima kasih banyak. Bapak izin foto mereka. Mari. Kita teleponin saya, Pak. Terima kasih. Jadi gimana kesannya Pak? Ya, kesannya datang ke sini membawa pencerahan, membawa harapan, dan membawa kebahagiaan. Amin, terima kasih sudah Pokoknya mundur kolaboratif dan Pemprov Jabar dengan Disnaker. Pak, izin Pak. Dengan Kementerian Tenaga Kerja. Pak, izin Pak. Foto Pak nama Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Pak Wamen, terima kasih ya. Atur nuhun pisan.